Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari simak bersama-sama materi Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks persuasi. Materi kelas 8 semester 2. Mengenal lebih dekat dengan teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, peserta didik mengetahui konsep teoritis tentang apa itu teks persuasi. Yang kedua, peserta didik mengetahui ciri-ciri dari teks persuasi. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui struktur teks persuasi. Apa sih teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Jadi, tidak bertele-tele ya teman-teman. Teks persuasi juga bersifat mempengaruhi orang lain. Biasanya juga ditandai dengan kata-kata ajakan, misalnya ada kata ayo, ada kata mari. Secara umum, ciri teks persuasi adalah yang pertama, bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Usahakan sesuatu yang positif ya teman-teman. Yang kedua, teks persuasi untuk mampu meyakinkan orang lain tentu saja harus memiliki data berupa fakta, berupa contoh, dan bukti yang bisa memperkuat alasan yang ingin disampaikan si penulis berkaitan dengan tujuannya, yaitu membujuk. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, biasanya juga mengandung kata-kata yang bersifat mengajak, seperti ada kata ayo, marilah, laksanakanlah, dan lain-lain. Nah, struktur teks persuasi ini ada 4, mulai dari pembuka secara umum, apa sih ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Nah, ini juga masuk dalam istilah tesis atau pendapat awal si penulis tentang konsep atau tema yang ingin dia sampaikan kepada kita sebagai pembaca. Lalu penulis juga mengungkapkan argumen-argumen atau bukti-bukti yang kuat supaya pembaca atau yang mendengarkan percaya dengan apa yang dikatakannya. Nah, tentu saja di bagian akhir adalah rekomendasi. Nah, ini kan fokus dari teks persuasi dari awal, ingin mengajak, ingin mengarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan keinginan si penulisnya. Contoh dalam konteks kekinian, pemerintah ingin mengajak semua masyarakat untuk tetap berada di rumah. Maka di bagian awal saja, misalnya pemerintah akan menjelaskan betapa berbahaya virus COVID-19 jika masyarakat terus-menerus berada di luar rumah. Lalu nanti di bagian berikutnya, di bagian argumen dan bukti, akan disebutkan berapa jumlah yang sudah meninggal, berapa jumlah yang sudah terinfeksi, berapa jumlah yang sudah sembuh. Nah, nanti di bagian akhir, sebagai penulis memberikan rekomendasi atau saran, sebaiknya tetap di rumah saja supaya tidak banyak yang tertular oleh virus COVID-19. Baiklah, cukup sampai di situ saja materi kita kali ini, dan ini adalah uji pemahaman kalian. Nah, kalian sudah simak belum tadi penjelasan dari Ibu? Mudah kok uji pemahamannya. Yang pertama, tolong jelaskan sekali lagi oleh kalian tentang pengertian teks persuasi. Yang kedua, coba sebutkan ciri-ciri dari teks persuasi. Yang ketiga, sebutkan juga struktur dari teks persuasi. Selamat mencoba. Terima kasih.